Hai, Uncle Sam di sini ketemu lagi. Pada video kali ini pembahasan kita akan sedikit berbeda dari video-video sebelumnya dalam channel ini. Kali ini kita akan sedikit lebih teknis ya, membahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan metode pembelajaran. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang phonics. So today we're gonna be talking about phonics. So what is phonics actually? So from the definitions from Merriam-Webster Dictionary, phonics is the science of sound or a method of teaching beginners to read and pronounce words by learning the phonetics value of letters, letter groups, and especially syllables. Jadi phonics ini sebagaimana katanya, asal katanya, phone, bunyi. Jadi phonics adalah sains atau ilmu pengetahuan tentang bunyi atau sebuah metode pembelajaran yang digunakan untuk mengenalkan kepada anak-anak yang baru mau belajar membaca. Agaknya ini lebih cocok kepada pembelajaran dalam bahasa Inggris karena bunyi suatu kata dan bagaimana kata tersebut dieja dan dituliskan dalam bahasa Inggris keduanya berbeda. Makanya perlu phonics untuk menjembatani ini agar anak-anak mengerti bagaimana sebuah kata dicacah dan dibunyikan setiap letters yang membangun kata tersebut. Kalau kita di Indonesia ini tidak terjadi karena kata-kata dalam bahasa Indonesia dibunyikan sebagaimana dia ditulis. Jadi akan lebih mudah bagi anak-anak kita di Indonesia untuk mempelajari bagaimana kata tersebut diucapkan, how the words is pronounced. The next question perhaps, what does research says about phonics? So this one is Dr. Marilyn Grant, educational psychologist. Dr. Marilyn Grant ini meneliti tentang sekelompok anak di UK, di Inggris, dan menemukan bahwa ada kesulitan anak-anak dalam mengenali atau dalam membaca dalam bahasa Inggris di sana. Dan hasil penelitian dari Dr. Marilyn Grant ini membuktikan bahwa dengan phonics ini, dengan metode phonics tadi, anak-anak justru mengalami kemajuan pesat dalam hal membaca dan mengeja kata-kata. Sehingga dalam penelitiannya ada anak yang sangat pesat kemajuannya berumur 7 tahun, tapi kemampuan membaca dan spellingnya itu sudah jauh, hampir mencapai pada kemampuan anak yang umurnya 14 tahun. Ini sangat luar biasa. Hal serupa diungkapkan juga oleh John Sternlicht Schall, di mana anak-anak dengan yang diajarkan dengan metode phonics mengalami kemajuan dalam hal literasi, reading and writing, yang kemajuannya lebih pesat sehingga anak-anak ini sudah pada umur 6 tahun mereka sudah bisa menguasai sekitar 6.000 kata. Ini sangat luar biasa dibanding dengan anak-anak yang tidak ditindaki dengan metode phonics ini. And then this one is the power of phonics. Sebenarnya dalam pemikiran kita mungkin akan muncul pertanyaan-pertanyaan ini. Sebenarnya phonics ini apa gunanya untuk kita sebagai guru yang mengajar. Nah, for me as a teacher of English, this one will be so much helpful for me. Ada 3 di sini. Yang pertama adalah develop reading fluency. Dengan metode phonics ini, dengan dikenalkannya bunyi kepada anak-anak, maka reading mereka, kemampuan membaca mereka akan lebih fluent, lebih fasih. Kenapa kok bisa fasih? Karena mereka bisa mencacah kata-kata ke dalam bentuk bunyi. Jadi mereka bisa tahu rootnya kata ini dari bunyi yang mana, sehingga kemampuan membaca mereka bakal lebih fasih, lebih fluent. Ini berkaitan dengan yang kedua ini, develop reading comprehension. Karena mereka sudah fluent, kemampuan pemahaman mereka terhadap bacaan pun akan bagus karena mereka tidak dipusingkan lagi dengan teknis-teknis bagaimana mengenali kosakata baru yang baru mereka kenali pada saat membaca, bagaimana menghubungkan kata ini dengan kata yang lain, bagaimana makna kata tersebut dapat mempengaruhi kesatuan makna dalam sebuah teks. Itu akan terbangun dengan sendirinya seiring mereka
punya kemampuan dalam pengenalan bunyi-bunyi kata tersebut, akan terbangun dengan sendirinya. Maka power yang ketiga ini adalah develop phonemic awareness, kesadaran fonemik. Ini akan mempermudah mereka dalam hal spelling dan juga writing. Spelling, anak-anak yang diajari dengan metode phonics ini kemungkinan besar akan menjadi anak-anak yang hebat dalam mungkin kompetisi spelling bee, karena mereka mengerti sebuah kata, bagaimana cara kata tersebut dibunyikan, dan ketika dikaitkan dengan definisi seperti spelling bee, ketika anak ini diminta satu kata untuk di-spell, mereka kemungkinan akan menanyakan maknanya apa, ya. Dan ketika mengenali makna tersebut, mereka bisa mengasosiasikan makna tersebut dengan bunyi, kemudian bunyi dengan spelling. Tiga hal ini menjadi power, menjadi kekuatan yang besar phonics terhadap pembelajaran yang bisa kita kreasikan di kelas. Lantas, jika kita spesifik ke guru sebenarnya apa? Nah ini, the help of phonics knowledge to teachers. Number one, enables teachers to provide best examples for instruction. Jadi guru bisa dengan punya pengetahuan terhadap phonics, metode phonics ini, maka guru dapat memilihkan contoh-contoh yang tepat ketika melakukan pembelajaran, mengenalkan anak-anak bunyi ini dalam proses usaha anak-anak ini dalam proses membaca. Nah, misalnya kalau dalam bahasa Inggris, dua huruf ini, ada dua huruf T and H, TH, bisa berbunyi the atau the. Nah, dengan kemampuan dan kesadaran guru atau kepahaman kita terhadap metode phonics ini, kita akan bisa menemukan contoh-contoh yang tepat yang bakal kita bawa ke anak-anak untuk bisa menyadarkan bahwa the dan the bisa dibunyikan dengan berbeda walaupun tulisannya sama, misalnya. So, they dan thank you adalah dua pengucapan yang berbeda terhadap kombinasi huruf yang sama, th. Kemudian yang kedua, to provide focused instruction. Jadi instructions atau pembelajarannya bisa lebih fokus. Kita bisa lebih fokus untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mengeja. Dan yang terakhir, to better understand students' reading and writing errors in relation to their developing language skills. Dengan mengajarkan bunyi ini, kita bakal tahu apa errors yang dilakukan oleh anak, dan dari situ kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Saya pikir cukup dulu ya penjelasan tentang phonics ini. Nanti kita bisa melanjutkan lagi penjelasan yang serupa ini dalam channel ini, dan semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Sam out.